Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalul anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 7 Kota Tanjung Balai. Hormat yang sama pula kepada Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 7 Kota Tanjung Balai, dan yang kami banggakan anak-anak kami, siswa dan siswi SMP Negeri 7 Kota Tanjung Balai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Yang dimaksud di sini adalah bulan-bulan pada kalender Hijriyah. Yang mana itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dari ke-12 bulan tersebut, 4 diantaranya adalah bulan haram. Anak-anak kami, Ustadz mau bertanya. Yang tahu silahkan angkat tangan, Ustadz kasih hadiah. Ngotan ini doh. Siapa yang hafal bulan-bulan pada kalender Hijriah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Anak-anak kami dari ke-12 bulan tersebut, 4 diantaranya disebut sebagai bulan haram. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Kata Ibnu Katsir, menukil perkataan Ibnu Abbas, Wallahu ja'ala fihinnal ithma a'zam, wal ajra minal amali sholihi a'zam. Bulan-bulan haram adalah bulan-bulan di mana setiap kita melakukan suatu amal soleh, maka pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Dan setiap kita melakukan kemaksiatan, maka dosanya juga lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Apakah 4 bulan tersebut? Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. 3 ini berturut-turut. Adapun 1 lainnya terpisah, yaitu bulan Rajab. Maka ingat, setiap kita berada pada salah satu bulan ini, jaga diri. Perbanyak melakukan kebaikan dan minimalisir atau kurangi kemaksiatan. Anak-anak kami penting untuk dipahami bahwa tahun Hijriah adalah tahunnya umat Islam. Kapan pertama kali ditetapkannya kalender Hijriah bagi umat Islam? Yaitu pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalender Hijriah itu ditetapkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa ditetapkan kalender khusus bagi umat Islam? Karena pada saat Sayyidina Umar bin Khattab memerintah, banyak sekali surat yang masuk, namun Sayyidina Umar bin Khattab sulit untuk memilah dan memilih mana surat yang harus terlebih dahulu dibaca. Maka Sayyidina Umar bin Khattab berpikir agar bagaimana umat Islam punya kalendernya tersendiri.
Maka muncul beberapa usulan. Ada yang mengusulkan agar tahun pertama itu dimulai dari ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada pula yang mengusulkan agar tahun pertama dalam kalender umat Islam itu dimulai dari ketika Rasulullah wafat. Namun dua pendapat ini ditolak. Lantas diterimalah usulan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar tahun pertama dalam kalender umat Islam itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Makanya nama kalendernya adalah kalender Hijriyah. Anak-anak kami yang kami banggakan, apa arti Hijriyah? Dalam bahasa Arab Hijriyah itu terambil dari kata hajaro yahjuru hijrotan. Setidaknya punya dua makna. Makna yang pertama adalah berpindahnya dari satu tempat menuju tempat lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat, yaitu berpindah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan itu adalah soal perpindahan. Kamu berpindah dari SD menuju SMP. Saya yakin pasti macam-macam ini SD-nya, ya enggak? Ada yang berasal dari SD swasta, ada yang berasal dari MIN, ada yang berasal dari SD negeri, macam-macam. Kemudian berpindah dan disatukan di SMP negeri 7. Nanti begitu tamat SMP kamu juga akan berpindah. Ada yang melanjut ke SMA 1, ada yang melanjut ke SMA 2, ada yang melanjut ke SMA 3. Ataupun mungkin ada yang melanjut ke pesantren. Ada yang niat masuk pesantren. Ada? Macam-macam. Nanti begitu tamat SMA berpindah lagi. Mungkin ada yang melanjutkan ke universitas dengan fakultas yang berbeda-beda dan jurusan yang bermacam-macam. Atau mungkin ada yang langsung mencari kerja. Memang hidup ini soal perpindahan. Tetapi yang harus saya sampaikan adalah haruslah ketika kita berpindah, tempat yang kita datangi adalah tempat yang lebih baik dari tempat yang sebelumnya. Hidup ini soal perpindahan. Berpindah dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik. Berpindah dari tempat yang baik menuju tempat yang lebih baik. Ada pula makna hijrah lainnya, yaitu taubat. Kiranya ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah ia yang meninggalkan apa yang Allah larang untuknya. Pada riwayat lainnya Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru man hajara su'an. Orang yang berhijrah adalah ia yang meninggalkan keburukan. Maka hijrah adalah taubat. Taubat dari dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Taubat dari dosa yang banyak maupun dosa yang sedikit. Taubat dari dosa kita kepada Allah maupun dosa kita kepada manusia. Sesulit-sulitnya mendapat taubat dari dosa kita kepada Allah, lebih sulit lagi mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa kita kepada manusia. Kalau kamu punya dosa, kaitannya dosa kita kepada Allah, ketika kamu memohon ampun, menanamkan penyesalan di dalam hati, karena Allah Maha Pengampun, karena Allah Maha Penerima taubat, Allah pasti akan mengampuni dan memaafkan kesalahanmu. Tapi kalau kesalahan kamu kepada manusia, tidaklah Allah memberikan ampunan kepadamu kecuali setelah kamu meminta maaf. Makanya kalau kamu pernah menyakiti teman kamu, pernah terlanjur mengejek, pernah terlanjur menghina, hati-hati. Orang yang pernah mengejek orang lain nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terlanjur mengejek, bagaimana Ustadz? Copat-copat minta maaf. Kalau kamu pernah mengambil harta yang bukan hakmu, maka cepat-cepat kembalikan. Ini Bapak Ibu guru yang mungkin punya jabatan, atau mungkin Pak Kepala, hati-hati. Atau mungkin di sini ada yang menjabat sebagai bendahara, ini posisi-posisi yang rentan. Kita jaga diri kita supaya tidak bisa mengambil harta yang bukan hak kita. Jangan sampai kita mengambil harta-harta orang lain, terutama anak-anak yatim kita ini, Masya Allah.
Kalau pernah kita terlanjur mengambil yang bukan hak kita, maka segera kembalikan. Kalau dulu kata guru saya, bahkan kalau seandainya kita pernah makan bakso 2 piring, tapi bayarnya sepiring, nembak. Makannya 2 piring, 2 porsi, tapi bayarnya cuman sepiring atau seporsi. Maka yang sepiring atau yang seporsi itu harus cepat dan segera dikembalikan. Kalau kita punya hutang harus segera dibayar. Ada suatu riwayat hadis. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahu nggak kalian siapa itu orang yang bangkrut kelak di hari kiamat? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man ya'ti man la dirhamalahu wala a'rad." Orang yang bangkrut di antara kita ya Rasul adalah yang tak punya harta, yang tak punya uang sama sekali. Qala la, kata Rasulullah, bukan. Yang bangkrut bukan yang tak punya harta, bukan yang tak punya uang sama sekali. Al-muflisu fina, yang bangkrut di antara kita, man ya'ti yaumal qiyamah, yaitu yang datang kelak di hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala solat, wasiyamin, dengan membawa pahala puasa, wasodakotin, dengan membawa pahala sodakoh, wayati, tetapi di satu sisi dia juga datang membawa dosa. Annahu qad syatama haza, pernah mencela, memaki, mengejek orang lain. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang lain. Wa qadzafa hadza, pernah memfitnah orang lain. Kata Rasulullah, ahli ibadah yang demikian, yang di satu sisi dia rajin beribadah, namun di satu sisi dia melakukan kezoliman kepada manusia. Ukhidat hadza hasanatuhu, kata Rasulullah, diambil pahala-pahala kebaikannya, wa hadza min hasanatihi, kemudian diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zolimi. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau seandainya pahala si ahli ibadah tersebut sudah habis. Banyak orang yang pernah ia zolimi, datang orang menuntut yang pernah diejek, dikasih pahalanya. Datang orang menuntut yang pernah diambil hartanya, diambil pahala si ahli ibadah, dikasih kepada orang yang pernah diambil hartanya. Datang orang menuntut karena pernah dihutangi tapi tak dibayar, maka diambil pahala si ahli ibadah tersebut, dikasih kepada orang yang pernah dihutangi namun belum dibayar tersebut. Fa in faniyat asanatuhu, kalau seandainya pahala si ahli ibadah tersebut telah habis karena dikasih-kasih, dibagi-bagi, walam yuqdo alai, ternyata yang menuntut masih banyak, maka apa yang dilakukan oleh Allah? Ukhidat khotoyahum, diambil dosa-dosa orang yang pernah dizolimi. Thumma turihat alai, kemudian diberikan kepada si ahli ibadah. Thumma turiha finnar, pada akhirnya si ahli ibadah tersebut dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hati-hati dengan dosa kita kepada manusia. Maka momentum pergantian tahun Hijriah hendaklah dijadikan momentum untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yabsut yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah membuka pintu taubatnya di malam hari agar para pelaku maksiat di siang hari punya kesempatan bertobat di malam hari. Wa innallaha yabsut yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan sungguh Allah membuka pintu taubatnya di siang hari agar para pelaku maksiat di malam hari punya kesempatan bertobat di siang hari. Lallahu afrah bitaubatil abdi, sungguh Allah yang paling berbahagia dengan taubatnya seorang hamba. Wa innallaha yaqbal taubatil abdi malam yatul isyamsu min maghribiha, sungguh Allah akan menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari barat. Matahari terbit dari mana? Dari timur atau barat? Dari timur. Selama masih terbit dari timur, maka artinya kalau kita bertaubat pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami yang kami banggakan, pada salah satu bulan yang terdapat pada kalender Hijriah itu adalah bulan Muharram. Saat ini kita sedang berada di bulan Muharram. Para ulama menyampaikan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling islami.
Lah Ustadz, kenapa bulan Muharram adalah bulan yang paling islami? Bagaimana dengan bulan-bulan lainnya? Karena bulan-bulan selain bulan Muharram itu sudah ada sejak masa jahiliyah. Sebelum Rasulullah dilahirkan, bulan-bulan selain Muharram itu sudah ada. Dulu nama bulan Muharram bukan bulan Muharram. Namanya apa Ustadz? Namanya dulu adalah Safar Awal. Bulan Safar yang kita kenal sekarang saat ini, dulu namanya Safar Sani. Jadi dulu nama-nama bulannya adalah Safar Awal, Safar Sani, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Nah, bulan Muharram itu dinamakan demikian begitu Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Makanya bulan Muharram adalah bulan yang paling islami. Safar awal diganti Muharram. Safar Sani diganti menjadi Safar saja. Muncul pertanyaan, kenapa bulan Muharram menjadi bulan yang begitu istimewa? Kalau kita lihat di Tanjung Balai saja, kalau udah datang bulan Muharram, maka banyak tablik dan zikir akbar. Ya enggak? Di mana-mana terdapat tablik dan zikir akbar. Kenapa? Karena bulan Muharram adalah bulan yang pada tanggal 10-nya disebut Asyura. Kenapa pada tanggal 10 Muharram ada apa? Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Di antara peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, bahwa tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Nabi Adam diciptakan. Abul Bashar, kakek moyangnya manusia pertama kali yang Allah ciptakan, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan pada hari tersebut pula lah Allah menempatkan Nabi Adam di surga. Tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari panasnya kobaran api. Semestinya api itu membakar Nabi Ibrahim, tetapi atas izin Allah, tatkala Allah berkata, "Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah engkau api yang dingin dan menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tidaklah kepanasan dengan kobaran api tersebut, tidak pula kedinginan. Nabi Ibrahim merasa selamat meskipun di atas kobaran api. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Nabi Isa diciptakan. Dan pada tanggal 10 Muharram pula Nabi Isa diangkat ke langit. Dan nanti di hari kiamat, Nabi Isa akan turun untuk memberikan peringatan kepada orang-orang Nasrani menurut keyakinan kita. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Ayub setelah diberikan ujian berupa penyakit kulit yang begitu membuat Nabi Ayub menderita. Tanggal 10 Muharram adalah hari di mana penglihatan Nabi Yakub dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian tahun lamanya Nabi Yakub menderita kebutaan. Tanggal 10 Muharram adalah hari di mana kapal Nabi Nuh berlabuh di atas suatu gunung ataupun bukit yang bernama gunung ataupun bukit Al-Judi. Begitu berlabuh kapal Nabi Nuh di atas bukit dan gunung tersebut, Nabi Nuh berkata kepada para pengikutnya, orang-orang yang beriman kepadanya yang berada di atas kapal tersebut, "Ijma'u ma baqiya ma'akum minazat." Kalian kumpulkan bekal-bekal yang tersisa yang ada pada kalian. Faja'a bikaffin minal baqala wa huwal ful. Maka datang salah seorang di antara mereka membawa segenggam sejenis makanan ful. Apa itu ful, Ustaz? Ful itu makanan Arab yang berasal dari biji-bijian. Waja'a bikaffin minal adas. Ada pula yang membawa makanan yang bernama adas. Waja'a bikaffin minal arus. Ada pula yang membawa beras. Waja'a bikaffin minasyair, ada pula yang membawa gandum. Kata para ulama, ada 7 jenis makanan yang berasal dari biji-bijian yang dibawa oleh para pengikut Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Itbahuhu jami'an." Kalian masak semuanya menjadi satu.
faqad hunnitum bisalamah. Sungguh Allah telah memberikan keselamatan pada kalian. Inilah yang dijadikan tradisi oleh masyarakat di Indonesia, terutama di kota Tanjung Balai. Kalau sudah masuk tanggal 10 Muharram, omak-omak kita memasak bubur Asyura. Jadi tradisi memasak bubur Asyura ini bukan tradisi omong kosong. Tradisi memasak bubur Asyura bukan hanya sekedar tradisi yang diwariskan oleh para ulama kita. Tradisi memasak bubur Asyura adalah tradisi mengikuti, mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh beserta para pengikutnya. Nah, ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh para ulama pada tanggal 10 Muharram di hari ini. Kiranya mungkin masih ada beberapa di antaranya yang masih sempat untuk kita amalkan. Di antaranya yang mungkin saat ini kita sedang menjalaninya adalah berpuasa. Sebenarnya anak-anak kami, kalau udah masuk bulan Muharram, di hari apapun kita disunahkan puasa. Dalilnya apa? Afdolus siyam ba'da siyami Ramadan, siyami syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah berpuasa pada bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Man soma yauman minal Muharram faka'annama soma salatina yauman. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di bulan Muharram, maka seolah dia berpuasa selama 30 hari atau sebulan. Tetapi yang paling utama adalah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Apa keutamannya Ustadz? Yukaffirus sanatal madiyata. Menghapus dosa kita setahun yang lalu. Kemudian apalagi di antara amalan yang dianjurkan untuk diamalkan pada tanggal 10 Muharram. Nah, nanti yang akan kita laksanakan yaitu mengusap kepala anak yatim. Nah, ini amalannya Bapak Ibu guru ini. Makna mengusap kepala anak yatim ini Bapak Ibu itu ada dua. Yang pertama, mengusap dalam artian yang sesungguhnya. Bagaimana cara mengusap kepala anak yatim yang benar? Kalau kata Syekh Al-Manawi, diusap dari bagian yang paling atas menuju bagian yang paling depan. Jadi bukan ngasal ini Pak, cara mengusapnya itu. Kadang kita usap-usap, acak-acak rambut anak tuh. Jadi usap dari bagian yang paling atas menuju yang paling depan. Ada keutamaannya Pak. Makanya nanti sekaligus penyantunan, jangan lupa kita mengusap kepala anak-anak kita. Kata Rasulullah, man masaha ala ra'sil yatim fakana lahu bikulli sya'ratin hasanah. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka dari setiap helai rambut yang kita usap, untuk kita satu kebaikan. Setiap helai rambut yang kita usap dari kepala anak-anak yatim, itu akan mendatangkan satu kebaikan untuk kita. Maka kalian anak-anak yatim kami, kalian bukan anak-anak yang terpinggirkan. Kalian anak-anak justru yang Allah istimewakan. Ketika kami memegang kepala kalian, maka bagi kami satu kebaikan dari setiap helai rambut yang kami sentuh dari kepala kalian. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim hakadha. Saya beserta orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini kelak di surga. Ini jari apa ini? Jari telunjuk sama jari tengah. Dekat nggak? Ada nggak yang memisahkan? Tidak ada. Itu menunjukkan siapapun yang menyayangi dan mengasihi anak yatim, apalagi menyantuninya, kelak ia yang paling dekat bersama Rasulullah di surga. Kalian ini sama seperti Rasulullah. Rasulullah belum lagi lahir, ayah Rasulullah sudah meninggal. Tapi kalian harus meniru Rasulullah SAW. Rasulullah orang yang sangat mandiri. Walaupun terlahir sebagai seorang yatim, umur 13 sudah mulai bekerja bergembala, ikut dengan pamannya. Umur 25 tahun sudah menjadi pengusaha sukses loh. Umur 25 tahun Rasulullah sudah menjadi pengusaha sukses. Apa buktinya? Rasulullah meminang Khadijah sebagai istri Rasulullah SAW dengan mahar berupa 20 ekor unta. Unta itu kalau zaman sekarang 35 juta itu. Seekor. Berarti kalau 2 ekor 700 juta. Nah, Bapak ada yang meminang maharnya 700 juta.
Zaman sekarang trennya kalau meminang maharnya membaca surah Ar-Rahman. Padahal yang dianjurkan bukan demikian, Pak. Memang berupa harta. Kalau tak punya harta sama sekali, barulah surah Ar-Rahman. Rasulullah meminang Khadijah itu berupa 20 ekor unta. Satu ekor unta di zaman sekarang itu 35 juta. Berarti itu setara sejumlah 700 juta. Itu kalau menimbang unta di zaman sekarang. Kalau menimbang unta di zaman dulu, unta di zaman dulu adalah kendaraan termewah di zamannya. Kalau zaman sekarang yang paling mewah apa? Fortuner ya. Fortuner atau Pajero. Jadi kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang, ada perempuan yang dipinang oleh Rasulullah, maharnya 20 unit Fortuner. Jadi Rasulullah adalah orang yang kaya. Maka meskipun kalian sama seperti Rasulullah terlahir ataupun sekarang menjadi seorang yatim, tetapi semangatnya dalam menjalani hidup juga mesti harus meniru Rasulullah. Kalian harus menjadi tentara-tentara yang soleh. Kalian harus menjadi dokter-dokter yang soleh. Kalian harus menjadi pengusaha-pengusaha yang soleh. Kalian semua harus menjadi orang kaya. Hari ini kalian disantuni. Di suatu saat di masa depan kalian harus yang menyantuni. Hari ini kalian menerima uang. Esok di masa depan kalian yang harus memberikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak kami, jadi makna yang pertama yaitu mengusap kepala anak yatim itu sesuai dengan makna teks aslinya. Kita mengusap kepala anak yatim dari bagian yang paling atas menuju bagian yang paling depan. Nah, makna yang kedua yaitu makna majazi. Kita santuni, kita kasih uang ataupun kita kasih makanan pokok. Nah, orang-orang yang demikian kata Rasulullah, hatinya akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak kalau hari ini ikut menyantuni anak-anak yatim walaupun hanya sekedar 5 sampai 10 ribu saja per orangnya, Allah akan melembutkan hati kita, Pak. Orang kalau keras hatinya sulit menerima kebaikan. Diajak untuk datang ke pengajian yang banyak alasannya itu, Pak. Itu ciri dan tanda orang yang hatinya Allah keras-keraskan. Di mana ada pengajian malas. Kalau diajak ayolah ke pengajian, Allah banyak karojo. Pak, kepala saja ini banyak ini kerjaannya, pasti yang lebih banyak daripada guru-guru. Tetapi menyempatkan diri untuk datang ke pengajian. Maka Pak, kalau kita menyantuni anak yatim, Allah lembutkan hati kita. Setiap di mana ada pengajian, maka Allah akan panggil jiwa kita. Allah akan ringankan langkah kaki kita untuk datang ke pengajian. Santuni anak yatim, maka Allah akan melembutkan hatimu. Kemudian apalagi amalan yang dianjurkan pada tanggal 10 Muharram? Al-Ightisal, ada namanya mandi Asyura. Mandi Asyura, Pak. Sering kita mendengar ada istilah mandi Muharram. Jadi khusus tanggal 10 Muharram juga dianjurkan mandi Asyura. Anak-anak kami nanti mandi Asyura sepulang dari sini. Sebelum masuk waktu maghrib ya. Karena kalau udah masuk waktu maghrib itu udah masuk ke hari dan tanggal selanjutnya. Mandi Asyura ini bagian daripada mandi ibadah. Mandi itu ada dua. Mandi ibadah dengan mandi bukan ibadah. Kalau mandi bukan ibadah, mandi yang biasanya selalu kita laksanakan. Apa yang membedakan antara mandi ibadah dengan mandi yang bukan ibadah? Kalau mandi ibadah itu ada rukunnya. Kalau mandi bukan ibadah, suka-suka hati kita tak ada rukunnya. Apa rukun mandi ibadah? Dua. Yang pertama memasang niat. Kalau itu mandi wajib berarti niat untuk mengangkat hadas besar. Yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Nanti begitu pulang dari sini, mandi kita pasang niat, nama mandinya mandi Asyura. Kata para ulama, orang yang mandi pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan jaga kesehatannya sepanjang tahun. Termasuk pula amalan yang dianjurkan pada tanggal 10 Muharram ini adalah membaca zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekurang-kurangnya 70 kali. Nah, coba sama-sama kita baca anak kami. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir. Nanti begitu pulang ke rumah, sisihkan waktu baca sebanyak 70 kali. Berapa kali? 70 kali. Nah, kata Sayyid Ali Al-Ajhuri, orang yang membaca zikir ini sekurang-kurangnya sebanyak 70 kali, maka Allah akan menjaga dirinya dari berbagai macam keburukan sepanjang tahun. Nah, termasuk pula amalan yang dianjurkan pada tanggal 10 Muharram ini khusus bagi kita ini Pak, Bapak-bapak. Memberikan nafkah berlebih kepada keluarga kita. Nah, jadi kalau Bapak biasanya menjatah istri 50.000 sehari, nanti tambahkan menjadi 70.000 atau 100.000. Ataupun anak-anak kita biasanya dikasih jajan seharinya 5.000, tambahkan jadi 10.000. Ini sunnah Pak. Hadisnya ada. Apa hadisnya Ustadz? Man wassa'a ala iyalihi wassa'allahu alaihi sa'irosanatih. Barang siapa yang memberikan nafkah berlebih kepada keluarganya pada tanggal 10 Muharram, maka Allah akan melapangkan harta dan rezekinya sepanjang tahun. Nah, jadi nanti sepulang dari sini Pak, kasih nafkah berlebih kepada istri dan anak-anak kita. Nah, tak mesti 2 kali lipat. Yang penting lebih banyak daripada hari-hari yang biasanya. Termasuk pula amalan yang dianjurkan. Nah, pada tanggal 10 Muharram hari ini adalah menjenguk orang sakit. Kalau ada orang sakit, jenguk hari ini. Kalau ada orang sakit kita jenguk hari ini, kata para ulama, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tapi jangan lupa, kalau menjenguk itu ada adabnya. Apa adabnya? Yang pertama, kalau kita menjenguk orang sakit, tujuannya untuk menyemangati. Semangat, wah, insya Allah sehat, nanti bisa kembali beraktivitas. Semangat bang, insya Allah sehat, bisa kembali lagi kita bekerja. Jangan ditakut-takuti. Ini kadang udah menjenguk orang sakit, ditakut-takuti pula. Itu adalah yang sakit kayak uak, 2 hari lewat katanya. Ya Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, kalau kita menjenguk orang sakit, maka jangan lupa mendoakan. Rasulullah pada saat sakit menjelang wafat, Sayyidah Aisyah tidak henti-hentinya membacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nah, jadi kalau kita menjenguk orang sakit, jangan lupa mendoakan. Pinomat dibacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Boleh juga ditambahkan surah Al-Fatihah. Tapi izin dulu ini Pak. Karena biasanya nggak semuanya paham itu. Nanti dikiranya begitu sampai langsung kita baca Ila hadratin Nabil Mustafa. Kok kira aku udah mati katanya. Jadi kita izin dulu. Pak, Bu, Bangka, mohon izin kata Ustadz, kalau ada orang sakit, sunnah membacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Setelah itu kita doakan. Tidak ada kemestian kalau kita menjenguk orang sakit, kita harus mengajak dia berkombuh. Ini kadang seperti ada asumsi, kalau kita menjenguk orang sakit harus bercerita. Apa sakit? Udah dibawa kemana? Itu kalau yang menjenguk 1 orang Pak. Kalau yang menjenguk 10 orang gimana itu di waktu yang berbeda-beda? Datang orang pertama ditanya hal yang demikian. Datang orang kedua ditanya pula hal yang demikian. 10 orang menjenguk di waktu yang berbeda-beda. Orang yang sakit jadi sosak. Seharusnya dia bisa sehat, tapi karena banyak yang menjenguk dia, kurang istirahat, dia justru menjadi tambah sakit. Maka jangan lupa kalau kita menjenguk orang sakit, utamanya mendoakan. Nah, inilah amalan-amalan yang dianjurkan. Barangkali kita masih punya waktu untuk mengamalkannya, seperti membaca zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian bagi kita bapak-bapak untuk mengusap kepala-kepala anak-anak yatim kita. Kemudian nantinya barangkali kalau ada yang sakit, jangan lupa untuk menjenguk. Kalau masih ada waktu selama belum masuk waktu maghrib, ada yang sakit kita jenguk. Dan jangan lupa nanti sepulang dari sini mandi Asyura. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.